Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد. Masyiral muslimin, bapak ibu-ibu, para jamaah pengawasan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ing dalu menika dipun paringi anugerah ingkang agung saking Allah. Dipun paringi nikmat-nikmat ingkang agung katete ing dalu menika kita sami saged dipun gampilaken, saged nggih menika nindakaken saperangan ibadah ingkang utami nggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah alhamdulillah lan dipun lajengaken nggih menika tholabul ilmi ibadah ingkang ugi wajib. Tholabul ilmi menika dipun sebutaken dening Rasulullah tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pados ilmu menika hukumipun fardu alias wajib. Mungguhipun tiang-tiang ingkang muslim. Muslim menika nggih muslim laki-laki nggih termasuk muslim estri nggadahi kewajiban ingkang sami nggih menika tholabul ilmi utawi pados ilmu. Termasuk ilmu ingkang wajib kedah dipun pelajari nggih menika ilmu babagan tazkiyatun nafas. Ilmu babagan nggih menika cara untuk membersihkan hati. Niku hukumipun wajib. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken kajian kita tasih kaitanipun kalian racun-racun hati, racun-racun bagi hati. Menika kedah dipun mangertosi, nek sampun dipun mangertosi lajeng berusaha untuk dihindarkan. Berusaha untuk menghindari supados mboten napa menika terjerumus. Hati kula menika lajeng napa menika terkena racun-racun hati yang menyebabkan hati kalau dados sakit. Nek sakitipun boten dipun sadari niku saged dadosaken manah kala lama kelamaan dadosipun malah mati. Nek sampun mati pun boten saged ngraosaken ingkang naminipun sakitnya bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila tumindak maksiat boten nyesel, malah kadang-kadang bangga. Lah niki mati manahipun, hatinya sudah mati. Wonten kesempatan rumiyin sampun kita bahas nggih di antara bentuk racun hati selain dari napa menika lesan ya, dari banyak berbicara ya. Kemudian banyak pujian ya. Pujian menika ugi saged ndadosaken orang menika wau mbebayani tumrap atinipun, baik yang memuji maupun yang dipuji. Yang memuji kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, memuji-muji setinggi langit padahal faktanipun kenyataanipun orang tersebut kadang-kadang tidak layak untuk dipuji. Tapi karena kepentingan ekonomi, kepentingan ya jabatan dan seterusnya ya akhirnya napa menika menjilat kalau wau. Menjilat itu berarti napa memberikan pujian-pujian yang mestinya itu enggak layak untuk dipuji. Bahaya dumateng tiyang ingkang memuji
tiyang ingkang dipun puji menika saged dadosaken hatinipun menika terjangkiti sikap atau perasaan takabur, sombong. Nggih, awet merasa aku kok. Aku kok. Nah ini perasaan akunya itu nek semakin diperbesar menika dipun sebat dipun wastani ganti sombong. Nggih. Sombong menika merasa dirinya lebih baik ya, daripada orang lain. Orang lain itu lebih rendah, lebih hina dan seterusnya. Ya, itu termasuk bagian saking kesombongan. Ya. Selain ya menika sombong ingkang artosipun nggih menika batarul haq, nolak kebenaran. Menolak kebenaran niku sombong. Ya. Termasuk kesombongan nggih menika wa ghamtun nas, nggih menika merendahkan orang lain, ya, ngeremehaken, merendahkan orang lain menika ugi kalebet termasuk bagian saking kesombongan. Nah, saat menika mlebet nggih menika memandang secara berlebihan, nggih memandang secara berlebihan menika ugi ndadosaken menapa menika hati menika saged terjangkiti penyakit-penyakit hati. Niku sangat berbahaya menawi setut pandangan menika boten dipun jagi. Nggih. Awet Allah Subhanahu wa taala sampun maringi dawuh dumateng tiang-tiang yang sami beriman wonten ing surat An-Nur ayatipun ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman ya. Katakan wahai Muhammad, qul lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang beriman. Berarti ayat menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang sami iman. Nek boten iman mboten dibahas. Awet napa? Wong boten iman kok mboten pitados marang Allah. Nggih. Didhawuhi nggih boten purun, wong boten iman. Ning nek tiyang beriman marang Allah, mestinipun nggih dipun dhawuhi kalian Gusti Allah menika tansah sami'na wa ta'na. Meskipun ngoten niku. Qul lil mu'minina, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menahan sebagian pandangan. Sebagian, tidak semua ditahan Pak ya, karena mata juga untuk melihat, diantaranya untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian pandangan itu harus dijaga. Sebagian pandangan itu ya, harus kemudian kita kendalikan ya. Nek boten dipun jaga, kadang-kadang semua diperlihatkan, diperturutkan semua pandangan menika ndadosaken nggih hati menika saged terjangkiti penyakit napa melih pandangan-pandangan ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ugi kedah dipun hindari sebagian pandangan kala. Wa yafadhu furujahum, kemudian dipun dawuhaken supados njagi kemaluan. Ya. Dzalika askalahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Ayat menika nggih kenging menapa kok ayat napa menika perintah untuk menjaga atau menahan sebagian pandangan dipun sambung kalih nggih menika perintah supados menjaga kemaluan. Ada hubunganipun nggih. Ada hubungan antara kemudian menahan pandangan, sebagian pandangan dengan menjaga kemaluan. Awet kadang-kadang terjadi tindak maksiat, perzinaan dan seterusnya itu dimulai awal mulanya adalah dari pandangan. Pandanganipun boten dipun jagi. Ya. Tidak menjaga pandangan, akhirnya pun memandang yang haram terus diikuti terus. Nah lama-kelamaan timbullah ya perbuatan-perbuatan keji sampai terjadi perzinahan dan seterusnya. Ya, itu dikarenakan itu karena mulainya dari pandangan. Ya, pandangan kemudian tertarik masuk ke dalam hati, ada keinginan terus kemudian berusaha bagaimana ya PDKT, pendekatan dan seterusnya sampai kemudian tingkatan yang sampai lebih parah lagi. Ya. Itu bermula dari pandangan, ya memandang sesuatu yang secara berlebih-lebihan ya, memandang apalagi memandang yang diharamkan. Nah,
Ini dikatakan kadang-kadang menjadikan sebab napa menika orang tersebut tidak bisa menjaga kemaluan itu karena tidak bisa menjaga pandangannya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, mutrikun dzalika la mahalah. Fal ainani zinahuma an-nadhar, wal udhunani zinahuma al-istima', wal lisanu zinahu al-kalam, wal yadu zinaha al-batash, wal rijlu zinaha al-khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu." Manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil ia akan menjalaninya. Nek kalau zina secara napa menika zina yang secara betul-betul zina, ya hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah, ya, itu barangkali masih banyak yang bisa menghindari. Akan tapi ternyata zina-zina yang lainnya, ya, itu kadang-kadang masih banyak yang belum bisa menghindari, ya. Termasuk niki wau, ya. Manusia telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil berarti sangat memungkinkan ia akan menjalaninya. Termasuk ulul amri sami, sangat mungkin kita akan melaksanakan zina-zina yang dimasukkan dalam hadis kalau wau. Dua mata zinanya ialah melihat. Ini, melihat dengan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika termasuk bagian dari napa menika zina dari mata, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mirsani damel napa menika melihat nggih gambar-gambar, video-video ingkang mboten sae, nggih. Menika bagian saking zina mata. Niku berbahaya. Napa meneh zaman-zaman era hari ini. Era-era napa menika informasi, ya. Kemudian perkembangan teknologi yang sangat pesat, ya, teknologi komunikasi dan seterusnya. Niki banyak yang terjerumus dalam perkara yang sampai terjadi keperzinaan dikarenakan tidak bisa menjaga pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam HP ini. Kemudian dua telinga zinanya ialah mendengar, untuk mendengarkan napa menika perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang jorok, kotor dan seterusnya. Itu adalah bagian dari zinanya. Mendengarkan apa menika cerita-cerita yang tidak senonoh dan seterusnya. Itu adalah bagian dari zina pendengaran. Lisan zinanya ialah berbicara. Ngendikanipun nggih menika jorok-jorok, kotor-kotor, menjurus dalam perbuatan yang keji. Nah, menika termasuk bagian dari zina yang dilakukan oleh lisan. Tangan zinanya ialah dengan menyentuh. Ya, ini sudah mulai menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari zina yang dilakukan oleh tangan. Kaki zinanya ialah melangkah. Ya, kaki melangkah untuk memenuhi keinginan dia. Ya, untuk melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati zinanya itu adalah keinginan, berkeinginan, enggak ada keinginan untuk napa menika berbuat keji, ya. Itu bagian saking apa zinanipun hati, ya. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan, ya. Kemaluannya akan mengiyakan, akan meneruskan itu atau tidak. Itu yang terakhirnya. Ketika kemaluannya tidak bisa dihindarkan, tidak bisa menghindarkan, maka terjadilah perzinahan yang sesungguhnya, ya. Zina yang besar, zina yang sesungguhnya, ya. Bukan hanya sekedar keinginan, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya mendengar, bukan hanya dengan berbicara, akan tapi betul-betul telah sampai melakukannya. Atau mungkin dia bisa mencegah, ya. Kalau masih bisa mencegah, masih alhamdulillah Allah selamatkan. Akan tetapi arah-arah untuk menuju zina yang sesungguhnya niku wau sampun terkalebet bagian dari zina, walaupun dosanya tentunya berbeda gitu. Mirsani video-video gambar-gambar sing terlarang niku pun zina termasuk gitu.
mendengarkan nggih niku wau ingkang dipun haramaken dening Allah niku nggih bagian saking zina. Keinginan hati, tangan dengan meraba, menyentuh seterusnya ya, itu bagian dari zina ya. Adapun yang akan menindaklanjuti maupun mendustakan itu semua nggih menika kemaluannya. Itu yang terakhirnya. Kemudian dari Jarir radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai melihat tanpa sengaja. Mirsani jenengan mirsani, ya, mungkin pas perjalanan ajeng teng Demak lewatnya Semarang, teng mriku enten sungai panjang gitu. Lah menika kadang melihat ya tiyang ingkang nembe mandi di sungai misalkan gitu. Nek jenengan pas sak kleraman mirsani ngoten niku jenenge pas delale pas jenengan noleh kok delale pas enten tiyang teng mriku terlihat aurat misalipun ngoten niku nggih segera dipalingkan. Mboten kok malah astagfirullahaladzim sambil dideloki gitu. Ya, dideloki terus, dipandangi terus. Lah ini berarti mumpung iki pandangan pertama, mlotot terus niku ya sami mawon, berarti mengikuti pandangan. Pandangan pertama itu set ketika melihat kemudian loh ternyata diharapkan segera berpaling. Itu pandangan pertama, enggak berdosa. Tapi nek jenengan deloki terus walaupun itu durung kedep gitu. Walaupun itu pandangan pertama dan belum kedep. Niku pun termasuk memperturutkan pandangan. Ya dosa gitu. Jenengan pendelengi terus padahal niku ya enggak boleh dilihat gitu. Niki misalipun panjenengan niku mirsani kados mekaten niki sahabat Jarir nanti tanglet ya. Aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW mengenai melihat tanpa sengaja, melihat mirsan ini mboten sengaja ya Rasulullah nggih. Maka beliau pun bersabda isrif basaraka ya, palingkanlah penglihatanmu. Nah kadung ngerti ya sudah segera berpaling. Nah ini yang mestinya harus kita lakukan supaya napa hati kita itu tidak banyak penyakit. Nenek mirsani terus, mirsani sing diharamke, mirsani terus diikuti terus. Niku khawatir menjadikan hati sami menika semakin sakit. Lah mangke dipun bahas bahaya saking pandangan yang berlebihan. Yeah. Mengapa harus kita hindari? Mengapa harus kita jaga pandangan kita? Niku supaya napa menika tidak terkena bahaya-bahaya yang sangat berbahaya bagi hati kita. Di antara bahaya pandangan yang berlebihan, enten pandangan-pandangan yang berlebihan yang bahayanipun. Yang pertama, pandangan yang berlebihan ialah maksiat. Pandangan yang berlebihan ialah maksiat dan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Gusti Allah kan supados napa menika yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka itu mencegah atau menahan sebagian pandangan mereka, terutama sesuatu yang diharamkan. Bahkan sesuatu yang barangkali mubah kemawon nek terlalu berlebihan niku nggih berbahaya bagi hati. Mungkin termasuk enten misalipun jenengan mirsani gedung yang sangat indah megah, rumah lah omahe makrung-makrung wapi kok istana, jenengan deloki pantengi terus akhirnya pun apa muncul dalam hati, kapan yo aku iso duwe kaya ngono kuwi. Ini akhirnya ndadosaken hati kula sampeyan gelisah gitu. Gelisah akhirnya apa? Mboten bersyukur padahal nggih sampun gadah. Griya nggih pun sampun enten nggih. Ning gandeng mirsani sing luwih apik niku wau akhiripun apa? Hatinipun terpengaruh. Nggih. Rasa qanaahnya berkurang, syukuripun akhiripun ilang. Akhiripun hatinya yang terluka. Piye carane aku ben iso kaya kae, bangun gedung sing ngono kae, bangun omah sing magrung-magrung kaya istana ngono kae. Ya. Lah menika membahayakan bagi hati, menghilangkan syukur. Nggih. Awet napa tiyang menika mboten bersyukur itu diantaranya adalah napa menika terlalu terobsesi dengan keinginan-keinginannya. Keinginan yang belum tercapai, Pak. Nah ini diantaranya dengan melihat, wah ketonggoku nguduke PCX anyar gitu. Niku akhirnya pun dadosaken gelisah teng ati. Nggih, menika. Pramila ya, pandangan ini betul-betul kita jaga. Itu yang mubah niku saged berbahaya napa meleh perkawis ingkang haram. Nggih. Mirsani perkawis ingkang haram, tentunipun niku ugi dipun ya berbahaya, sangat berbahaya bagi hati kula lan panjenengan sami. Ya.
niku menyelisih perintahipun Allah. Nek Allah dawakan sebatas menahan sebagian pandangan kula wau nggih, malah kita justru malah memperturutkan ya semua pandangan tanpa ada filter sama sekali. Bahkan nalika memandang sesuatu ya bukannya segera berpaling ya, yang diharamkan ya bukan segera berpaling tapi terus diawasi, dipelototi terus, niku termasuk yang memperturutkan pandangan dan pandangan yang berlebihan. Yang kedua nggih ingkang kalih, bahaya saking pandangan yang berlebihan itu bisa mencerai-beraikan dan menjauhkan hati dari Allah. Nggih. Tak ada suatu pun yang lebih berbahaya bagi hamba dari pandangan berlebihan bagi hamba. Pasalnya ia menyebabkan kerisauan antara hamba dan Robnya, sementara menahan pandangan menyebabkan hati cinta kepada Robnya dan menyatukannya. Ini wau ya, kalau terlalu banyak berlebihan memandang terhadap napa menika hal-hal yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan memandang yang mubah kemawon secara berlebih-lebihan niku nggih berbahaya ya, menjadikan kita semakin kadang-kadang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya, itu bahayanya. Padahal yang mboten bersyukur marang Allah menika ndadosaken hati kula sami menika tambah gelisah, nggih, mudah stres dan hidup kita tidak akan bahagia. Hati kita enggak mboten badhe tentram, mboten badhe nggih menika ayem nalika mboten gadhah sifat syukur lan qanaah. Ingkang angka 3, pandangan yang berlebihan itu bisa melemahkan hati dan membuatnya sedih ya, terlalu banyak memandang menika saged ndadosaken hatinya lemah ya, kemudian membuatnya sedih. Sementara itu menahan pandangan bisa menguatkan hati dan membuatnya bahagia ya. Niku bahaya yang ketiga. Yang keempat, menjadikan hati itu gelap. Terlalu banyak memandang ya. Awet napa? Mata itu memang nanti salurannya ke dalam hati ya. Dari mata itu nanti turunnya ke hati. Pramila nek mata tidak kita jaga ya, kita umbar kemana-mana, maka nanti menyebabkan hati kita ini akan terpengaruh ya. Yang lama kelamaan hati kita menika dadosaken napa menika hati kala dados gelap ya. Nek gelap niku perumpamaanipun kados dene berjalan di kegelapan malam nggih. Bisa napa menika ya, salah jalan nggih. Bila hati sudah gelap, berbagai cobaan dan kejelekan akan menimpanya dari segala penjuru. Nek atinipun pun gelap ya, gelap hati. Silakan Anda berbuat bid'ah, sesat, menuruti hawa nafsu, menjauhi petunjuk, ya, kan sholat rasolat, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan, ya, dan sibuk dengan sebab-sebab kesengsaraan. Namun perlu Anda ingat, semua perbuatan tersebut akan menutupi cahaya dalam hati. Nih, semakin tambah maksiat itu kan, ya, nek jenengan, ya kita sami menika tuh minta maksiat. Pasti di situ akan timbul bintik hitam, muncul noda hitam wonten ing jero ati. Tambah maksiat meleh, tambah bintik hitam meleh. Terus nalika terus menerus berbuat maksiat dikarenakan pandangan yang tidak terjaga, terus maksiat diperturutkan terus. Niku ndadosaken hatine pun gelap. Dan menika kadang-kadang Bapak Ibu, kendala hari ini ya untuk anak-anak dan seterusnya yang sampai kemudian napa menika berlebihan dalam penggunaan gadget HP ya. Menika sebetulnya juga sangat berbahaya bagi anak. Neti yang terlalu banyak game ya. Terlalu banyak ngegame, Pak. Hatinya itu isinya yang game tok, pikiran itu tadi game kemauan, tergambar terngiang-ngiang dalam benaknya dan pikirannya itu hanya game-gamenya itu tadi. Napa malih ingkang dipun pirsani video-video gambar-gambar ingkang mboten sae. Niku juga sangat merusak. Dia belajar nggih mboten saged konsentrasi. Kasus-kasus yang sering terjadi, anak-anak yang semacam itu memang ya akan sulit untuk kemudian napa menika fokus dalam belajarnya, fokus dalam ibadah itu sulit, Pak. Untuk kemudian bisa khusyuk taat beribadah itu berat sekali. Pengalaman beberapa
beberapa santri yang barangkali bermasalah di pondok pesantren gitu. Padahal sudah dilarang bawa HP, tapi masih saja kemudian mencuri-curi untuk kemudian membawa HP ke dalam pondok pesantren. Dibuka isinya gambar-gambar atau video-video yang masya Allah tidak pantas untuk dilihat. Ya. Makanya keseharian dilihat sering melanggar sholatnya, ya. Apa menikah keteteran dan seterusnya, hafalannya sulit dan seterusnya. Karena yang dilihat itu mempengaruhi hatinya. Ya. Nah seperti itu Pak, itu bahaya, menjadikan hati itu gelap. Ya. Dan itu hanya akan menutupi cahaya dalam hatinya. Jika cahaya tersebut hilang, pemiliknya laksana orang buta yang berjalan di kegelapan malam. Sementara itu menahan pandangan karena Allah itu menyebabkan hati bercahaya dan berkilau. Ya, kalau kita mampu menjaga pandangan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita akan hidup. Ya. Semua itu tampak jelas dalam sorot mata, wajah dan anggota badannya. Ya. Sehingga zikir kepada Allah Ta'ala adalah bukti cahaya setelah menunaikan perintah untuk menahan pandangan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Setelah itu Allah SWT berfirman, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Ini perumpamaan pun. Nah. Maksudipun menapa? Maksudipun perumpamaan cahaya Allah dalam hati hambanya yang mukmin, yang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Bila hatinya bercahaya, ia akan menerima berbagai kebaikan yang datang kepadanya dari segala sisi. Hidayah itu akan mudah untuk dia dapatkan. Awet napa hatinya sudah bersinar, ya, bersih, diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikannya dia akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hati ini pun gelap, sulit untuk menerima hidayah. Dikandani nggih angel, napa melih sampai pun kecanduan. Kecanduan itu susah sekali obatnya. Itu mempengaruhi psikologis. Psikologis bisa kena. Nek terlalu kecanduan, entah kecanduan game online, entah kecanduan nonton napa menika video-video yang tidak baik dan seterusnya, itu akan mempengaruhi psikologi orang tersebut. Dan itu sulit untuk disembuhkan. Kecuali betul-betul harus diputus dari sumbernya. Yang kelima, pandangan berlebihan yang bisa mengeraskan hati dan menyumbat pintu ilmu. Nah ini terlalu banyak napa menika pandangannya berlebihan, itu ndadosaken hati menika atos, keras. Kemudian menyumbat pintu ilmu. Itu yang sangat berbahaya. Akhirnya pun apa hidayah Allah sulit untuk masuk. Awet apa hatinya masih keniku wau, keras. Sementara itu menahan pandangan akan membukakan pintu ilmu dan memudahkan sebab-sebabnya bagi hamba. Semua itu disebabkan oleh cahaya hati tadi. Karena bila hati bercahaya, menjadi jelaslah hakikat segala sesuatu. Nek napa menika hatinipun kula sampun pikantuk cahaya saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kemudian menerima hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kasa wangsulipun nek tiyang kala terlalu banyak memandang, terutama memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ndadosaken hatinya keras, nek pun atos niku angel nampa nasihat, nampi petunjuk hidayah niku sulit. Dikandani bolak-balik aja baleni, dibaleni meneh. Aja baleni, cek dibaleni meneh. Teng pondok nggih nate akhiripun sampun SP1 dikeluarkan, janji tidak mengulangi. Ternyata mengulang kembali kesalahan yang sama. Kenapa kok nggak bisa mencegah itu? Karena sudah kecanduan kalau mau. Mencuri-curi berusaha untuk mendapatkan itu, sampai berbohong pada orang tuanya dan seterusnya, sampai berani ngambil HP milik ustadznya. Itu karena kecanduan itu tadi, Pak. Ini sangat berbahaya. Akhirnya kita berikan SP2. SP2 orang tua sudah dipanggil, kronologinya seperti ini, masalahnya sini, kasusnya seperti ini.
mohon untuk dijaga. Ini kami tawarkan Mbak, Bu, ya. Ini sudah SP2, satu langkah lagi berarti SP3 dikeluarkan dari pondok, ya. Tapi ternyata kita kasih pilihan, ini mau dikeluarkan atau mau dipindahkan, monggo kita beri surat pindah. Tapi kalau mau bertahan di sini, maka ya tolong jangan melanggar lagi. Harus bisa bersabar untuk tidak melanggar pelanggaran yang sama, gitu. Nah, ternyata memilihnya adalah tetap berlanjut di pondok pesantren. Ternyata kasusnya tambah besar lagi, bukannya kapok gitu kan. Akhirnya tambah besar lagi sampai berani ngambil HP milik ustadz yang sedang jaga malam. Kodaro pas ketiduran diambil HP-nya, gitu loh. Ya, mula-mula nggak ketahuan, ya, mula-mula nggak ketahuan, akan tapi kemudian setelah beberapa saat lamanya, setelah ya itu ternyata terungkap, oh ternyata santri sendiri yang mengambil. Ya, akhirnya semakin besar ya kasusnya, ya akhirnya kemudian terpaksa dari pondok pesantren mengeluarkan SP3, ya, yaitu dikeluarkan dari pondok pesantren tanpa surat pindah. Ya. Ini dikarenakan apa? Kecanduan, dia sudah tingkatnya sudah kecanduan. Kalau sudah sampai kecanduan seperti itu sulit, ya. Maka kontrol dari orang tua itu penting. Ketika anak itu megang HP ya harus dikontrol sama orang tua, ya. Ada batasan waktu dan seterusnya, jangan kemudian los dilepaskan gitu saja. Apalagi yang masih usia anak-anak SD, itu belum saatnya dia punya HP sendiri, Pak, ya. SMP itu belum, nggak usah bawa HP sendiri. Buat apa? HP orang tuanya saja kalau mau pinjam, ya, secukupnya, masih dalam pantauan orang tua. Tidak harus punya HP sendiri. Awet ya enten, ya. Santri akhirnya nggak betah di pondok, ya. Karena ya dalam pandangan kami kesalahan dari orang tua, ya. Orang tua sudah mengatakan, "Nduk, nanti kalau mau di pondok pesantren bertahan kerasan yang pondok pesantren, ya. Nggo kelas loro tak tukokne HP, Nduk. Tukokke HP." Akhirnya 3 bulan anaknya sudah bagus di pondok. Wah, sudah ceria, kerasan lah di pondok. Seneng orang tua. Saking senengnya, inilah kekeliruannya. Saking senengnya, pas liburan dibelikan HP, belum sampai naik kelas 2, kelas 1. Dibelikan HP. Pas di rumah liburan cukup panjang. Nah, ini HP terus karena merasa ini HP sendiri. Dipakai terus di rumah full wifi. Ya sudah los. Ya akhirnya apa? Bayangannya pun mlebu pondok ora entuk HP, ora iso ndelok, ora iso nonton, ora iso ngegame dan seterusnya, ya. Susah pikirannya. Akhirnya pun mau, ya, terakhir pun mogok. Padahal tinggal beberapa saat naik kelas. Akhirnya pun mogok, nggak mau balik ke pondok pesantren. Padahal tadi mula-mulanya nggak ada masalah. Tiba-tiba kemudian banyak alasan, banyak masalah dan seterusnya. Ya, indikatornya adalah karena di rumah terlalu sering menggunakan HP. Ini jadi persoalan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, jenengan misalipun gadai putra dan putri, ya, itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Boleh anak sesekali megang HP biar tidak terlalu katrok juga, akan tapi harus dalam pengawasan orang tua. Sing ditonton niku nopo, yang dilihat itu apa, ya, baik dilihat atau tidak, ya. Nek game, ya, kalau dalam keluarga kami sendiri untuk game itu nggak boleh sama sekali game, ya. Awet mungkin kalau game sudah sekali main game, seterusnya akan kecanduan pengen main game terus, baik di laptop maupun di HP tidak diperkenankan untuk main game, ya. Paling lihat, ya bisa kita cek nanti lihatnya seperti apa, lihat apa, film apa yang mau dilihat. Bapak Ibu kita hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, pandangan yang berlebihan tidak ubahnya mempersilahkan setan masuk ke dalam hati, ya. Karena pandangannya berlebihan itu, dari pandangan itulah kemudian setan itu akan masuk ke dalam hati kita. Sangat mudah, sangat cepat sekali melalui pandangan, ya. Setan akan kemudian menguasai hati tersebut, ya. Sebab setan itu masuk ke dalam hati bersama pandangan, ya. Dari pandangan kemudian langsung masuk ke dalam hati. Maka itulah bagaimana kita harus bagaimana pintar-pintar untuk menjaga pandangan, ya, untuk menahan pandangan. Masuknya setan ke dalam hati itu lebih cepat daripada masuknya udara ke ruang kosong, ya. Ternyata ketika memandang begitu, kadang-kadang setan itu langsung slep masuk menyelinap ke dalam hati, ya, mempengaruhi hati kita, ya. Akhirnya kemudian mempengaruhi, lihat terus, tonton terus, bagus itu, ya kan.
untuk cuci mata itu kan gitu alas-alasannya itu. Setan akan menghiasi terasa maksiat itu terasa indah di dalam hatinya. Ini setan itu sudah menguasai hatinya seperti itu. Maka bahaya sekali. Ya. Orang yang kemudian terlalu banyak berlebih-lebihan dalam memandang, maka itu menjadikan apa? Hati ini benar-benar mudah untuk dikuasai oleh setan. Itu yang berbahaya. Ya. Lalu setan tadi mencitrakan indah serta menghiasi apa yang dilihatnya dan menjadikannya berhala yang disembah hati. Apapun diikuti, bisikan setan itu terus diikuti terus lihat, lagi tambah lagi tonton terus seperti itu. Ya. Akhirnya lama kelamaan menjadi kecanduan. Ya. Yang itulah yang sangat berbahaya bagi hati kita. Hati kita akan kemudian mati seperti itu. Setelah itu ia sulut api syahwat ini dan ia lemparkan kayu-kayu maksiat yang sebelumnya tidak sampai kepadanya tanpa melalui barang yang dilihat tadi. Ya. Tapi karena dia melihat seperti tadi, akhirnya timbul keinginan syahwatnya. Ya. Hati pun bergejolak karena telah dikelilingi api dari segala penjuru, sementara ia berada di tengah-tengahnya, bagaikan kambing di tengah-tengah tungku pembakaran. Ya. Ini kalau sudah seperti itu bisa jadi terbakar. Ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang negatif tadi. Terjadilah kasus-kasus perzinaan yang semakin marak. Ya. Ini dikarenakan pandangan mula-mulanya. Ya. Mula-mula dari pandangan, Pak. Kalau bukan dari pandangan, dari mana lagi? Ya. Orang itu kan dari pandangan. Ya. Ya. Kata orang apa gimana itu? Patah mengatakan itu. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati kan gitu. Adanya kecenderungan itu karena apa? Dari mata dulu melihat. Setelah melihat kemudian hatinya berkeinginan. Ya. Lah kemudian itu kalau diteruskan bisa terjadilah kasus-kasus perzinahan yang sesungguhnya. Itu berawal saking penglihatan yang tidak dijaga, pandangan yang tidak dijaga. Itulah sangat berbahaya. Gitu. Enten tiyang lewat gitu, lari-lari nem-neman kadang-kadang kan ngoten niku. Enten napa menika gadis lewat gitu kan. Gadis lewat tidak menutup aurat ya. Napa menika rokipun ya rok pakai rok pendek segala macamnya berjalan di depannya. Ini kadang-kadang menggoda gini pun. Ya. Pandangan mata melihat, menyaksikan dan itu diikuti terus ya pandangannya itu, kemudian lisannya pun tergelitik untuk kemudian menggodanya ya, entah dengan siulan, entah dengan sapaan yang tak senonoh dan seterusnya ya. Dalam beberapa kasus sampai akhirnya terjadilah kasus pemerkosaan dan seterusnya ya. Kan banyak kasus seperti itu anak-anak ya kemudian diperkosa ya, kemudian sampai kemudian dibunuh dan seterusnya. Ini dikarenakan dari awal mulanya dari pandangan ya, tidak bisa menjaga pandangan. Termasuk beberapa ya kasus yang didapati, diberitakan ya, ada kakek-kakek kok sampai kemudian menzinai anak-anak kecil ya. Ternyata setelah dikrosek tidak mampu menahan ya syahwatnya karena terlalu sering nonton video-video yang tidak baik dan seterusnya. Ini persoalannya ya. Menjadikan apa? Menjadikan dia gelap hati. Karena itulah siksa orang-orang yang mengumbar syahwat terhadap hal-hal yang diharamkan ialah kelak di alam barzakh mereka dibuatkan tungku pembakaran dari api. Tungku ya, kemudian itu dinyalakan api di situ ya. Arwah-arwah mereka diletakkan di atasnya hingga jasad-jasad mereka dikumpulkan. Sementara itu menahan pandangan itu bisa menyumbat jalan masuk setan ke dalam hati. Kalau kita mampu menahan pandangan ya, napa malih nek jenengan pas memandang karena nggak sengaja satu kali pandangan pertama tadi kemudian segera dipalingkan pandangannya, segera istighfar, diikuti dengan istighfar astagfirullahaladzim ya, dan zikir-zikir yang lain, insya Allah itu mendatangkan hati kalau wau ya, atau setan itu tidak akan mudah untuk masuk ke dalam hati kita untuk menguasai hati kita. Karena kalau hati kita sudah dikuasai sama setan, itu sangat berbahaya. Setan akan mampu membagaimanakan kita. Yang menggerakkan badannya kan hati masalahnya. Nek hati ini pun menguasai, setan pun menguasai hati. Kan badannya akan mengikuti keinginan hati. Ya.
tangannya, lisannya, pendengarannya, penglihatannya, kakinya, anggota badan semuanya itu akan mengikuti apa yang menjadi keinginan bagi hatinya itu. Nah ini bahayanya. Pramila kedah dipun jagi sebatas apa? Tidak dikuasai oleh setan. Yang ketujuh, melepaskan pandangan bisa menjerumuskan hamba ke dalam kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu. Allah SWT berfirman, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, dari orang-orang yang beriman, karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Mereka menawit yang kalau terlalu banyak melepaskan pandangannya, mereka ndadosaken hamba kalau badhe terjerumus dalam kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu. Maka ini juga sangat berbahaya. Melepaskan pandangan mengakibatkan 3 perkara. Ini sedangkan menahannya, 3 perkara tersebut ialah hatinya akan dilalaikan, kemudian menuruti hawa nafsu, dan melampaui batas. Jadi kalau pandangan kalau terlalu dilepaskan liar untuk memandang, terlalu liar untuk memandang, semua dilihat, bahkan yang haram-haram dilihat, maka mereka ndadosaken yang pertama hatinya lalai. Hatinya akan menjadi lalai dari berzikir pada Allah minimal. Karena orang yang bermaksiat pada Allah dia sedang lalai sebetulnya hatinya. Kemudian menuruti hawa nafsunya karena sudah dikuasai setan kalau akhirnya diikuti terus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah melampaui batas. Dia akan melampaui batas yang telah Allah tentukan. Mestinya dia nggak boleh berzina, ternyata dia akhirnya pun melaksanakan perbuatan zina dan seterusnya. Yang kedelapan, sesungguhnya pandangan itu memiliki peran dalam hati, layaknya anak panah dalam memanah. Jika ia tidak mematikan, setidaknya akan melukainya. Ini panah. Atau ia laksana percikan api dari neraka yang dilemparkan ke hamparan rumput kering. Jika tidak membakar semuanya, setidaknya minimal akan membakar sebagiannya. Ini gambaran perumpamaan yang menika terlalu memperturutkan pandangan. Ini mulai perannya seperti itu sebagai anak panah. Kita seolah-olah manah ke arah yang lain, sebetulnya kalau kita melesatkan pandangan mata kita tanpa kita kontrol, maka sebetulnya kita sedang melepaskan anak panah itu menuju pada hati kita sendiri. Kalau itu terlalu banyak, akhirnya itu menjadikan hati kita ini akan semakin terluka. Karena kita terpanah dengan pandangan itu sendiri, melukai hati kita terus itu. Atau percikan api, kalau tuh nggak sampai membakar semuanya, minimal terbakar sebagiannya, maka ini sangat berbahaya. Dalam sebuah syair diungkapkan, segala peristiwa berawal dari pandangan mata. Segala peristiwa berawal dari pandangan mata. Jilatan api bermula dari setitik bara. Berapa banyak pandangan yang membelah hati, laksana anak panah yang melesat dari tali. Selagi manusia masih memiliki mata untuk memandang, ia tidak lepas dari bahaya yang menghadang. Senang di permulaan dan ada bahaya di kemudian hari. Tiada ucapan selamat datang bagi kejahatan yang membawa bahaya saat kembali. Ini ungkapan dari sebuah ungkapan tentang bahayanya menika memperturutkan pandangan mata. Yang kesembilan, memandang secara berlebihan dan melepaskan pandangan mengakibatkan penyesalan. Tiang kalau badhe nyesel, kalau dia orang beriman, akan menimbulkan keluh kesah, hati yang gelisah dan juga kepanasan. Kalau akan muncul rasa iri, dengki, karena terlalu banyak memandang, walaupun itu mubah, memandang yang boleh, memandang yang diperbolehkan, termasuk memandang rumah yang bagus milik tetangganya, boleh saja. Tapi kalau kemudian memandang dengan pandangan yang sangat berlebihan sampai menimbulkan hatinya terpengaruh, kemudian menjadi ada rasa iri,
ada rasa dengki dalam hatinya, hasad, ini yang berbahaya, ya. Menjadikan hati kita akan terluka di situ, ya. Menghilangkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kadang-kalanya seseorang akan melihat sesuatu yang tidak mampu ia raih. Nah ini, orang melihat kepada sesuatu yang tidak mampu ia raih, itu menyebabkan hati terluka. Terlalu melihat terlalu ndur, yang dilihat itu yang di atas-atas. Pramila dalam urusan dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, supaya sesami menika pandai bersyukur. Itu jangan melihat yang di atas jenengan, tapi lihatlah yang di bawah jenengan. Masih banyak yang di bawah jenengan. Niku supaya jenengan sakit mensyukuri apa yang jenengan dapatkan selama ini, ya, sehingga tidak menggufuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nek ndeloke munggah terus, ya kurang terus. Enten kasus pejabat sing pun serba kecukupan, nggih. Depositone pun kathah ning kok sik tasih korupsi. Niku mergane sing dipandang niku orang yang di atasnya terus. Akhirnya merasa kurang. Bagaimana saya seperti orang itu? Bagaimana saya menjadi orang seperti itu? Mboten enten telase. Akhirnya dia lupa untuk mensyukuri apa yang ada. Akhirnya menyebabkan dia terpaksa akhirnya dia sampai nekat untuk korupsi dan seterusnya. Ini dikarenakan apa? Terlalu banyak melepaskan pandangan, melihat yang di atasnya itu. Dalam urusan dunia. Ada seorang penyair yang mengatakan, saat kau lepaskan pandanganmu sebagai pemandu hatimu pada suatu hari, semua pemandangan melelahkanmu, ya. Sebab engkau melihat sesuatu yang tak semuanya mampu engkau raih, ya. Tidak pula engkau bisa bersabar pada sebagiannya, ya, gak mampu bersabar. Ya, akhirnya pun timbul rasa iri, dengki, akhirnya pun tidak bersyukur, akhirnya kersulo, ya. Kadang-kadang timbul persoalan kepada dalam rumah tangga, ya. Istri ke protes kelo koncone awake dhewe wis omahe wis magrong-magrong koyo ngono, delon awake dhewe ding brodol ngene kabeh. Nah, akhirnya timbul persoalan dalam rumah tangga karena kurangipun bersyukur. Ya. Maka sewajarnya saja kalau melihat sesuatu yang bagus-bagus milik tetangga kita, ya Masya Allah, ya, kita ucapkan aja Masya Allah. Semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita zikir kepada Allah, jangan sampai kemudian malah mereka terobsesi untuk bagaimana timbul rasa hasad dan iri dalam hati kita. Yang ke-10, sesungguhnya pandangan bisa melukai hati yang diikuti luka demi luka. Kemudian pedihnya luka tak mampu lagi mencegahnya untuk selalu mengulanginya saking banyaknya luka. Ini sudah tidak terasa lagi. Akhirnya terus diulang dan berulang-ulang terus. Padahal nek hati menika tasih sehat, Pak. Berbuat maksiat itu akan terasa di hati niku rasane ora penak. Nek sehat. Nggih. Niku hatine pun mboten nyaman. Nggih. Ning nek terus-menerus terbiasa maksiat, niku akan hilang kepekaan hati kita dari maksiat itu. Maka melaksanakan perbuatan maksiat itu akhirnya tidak merasakan itu adalah suatu perbuatan maksiat, ya. Karena sudah terlalu terbiasa nindakan perbuatan maksiat, hilang kepekaannya terhadap perbuatan maksiat, ya. Merasanya ya biasa-biasa saja, ndeloki aurat-aurat yang tidak diperbolehkan, ya ini akhirnya menjadi hal yang biasa, ya. Karena barangkali adalah itu lingkungan yang mempengaruhi, bisa jadi lingkungan kerja, lapi, lah koncone kerjone kabeh, yo nasi putih ranggo jilbab kabeh misalnya, ngoten. Ya. Pakai seragame, pakai rok mini. Setiap hari lingkungannya itu terus ya dilihat, gitu kan. Akhirnya hilang kepekaan. Nek baru awal-awal dalam masuk lingkungan itu, kalau dia hatinya masih bersih, barangkali ada penolakan dalam hati, rasanya orang nyaman segala macamnya. Ning gandeng bendinone kumpul ngono iku terus sing didelok niku terus, akhirnya hilang kepekaan.
Akhirnya ya biasa sing ngoten niku. Karena apa bentinone disawang nggih kados mengatakan. Niku yang kadang-kadang memang dadosaken apa menika hati kalau wau hilang kepekaan dari perbuatan maksiat. Dianggapnya biasa. Pacaran barang ngoten niku mungguipun nggih sebagian dari masyarakat kita dianggap hal yang biasa. Pacaran boncengan lanang wedok dereng mahramipun, nggih lare-lare SMP, lare SMA gitu. Boncengan pacaran nang wadu cengklik dianggap itu biasa, lumrah, canom ya biasa. Gitu. Padahal itu kan dalam Islam ya ada laranganipun. La taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Termasuk niku budaya pacaran itu bukan budaya Islam sebetulnya. Boleh pacaran, silakan pacaran nanti kalau sudah menikah gitu. Nah terus ajeng nikah pripun Pak Ustaz? Ya mosok kita memilih kucing dalam karung ya mboten. Ada syariat namanya ta'aruf, kenal, nazar, melihat dulu orangnya dan seterusnya. Ya, ada untuk mengenal calon pasangan kita. Ada tata caranya. Tapi dengan model pacaran dulu gitu. Niku sangat rentan sekali setan yang menguasai hati keduanya. Maka timbullah banyak kasus-kasus angka aborsi semakin meningkat dikarenakan apa? Mereka sudah keinginan biologisnya tidak bisa terbendung, tapi mereka belum siap untuk menjadi orang tua. Akhirnya jalannya diaborsi. Dan itu angkanya semakin menggelembung semakin banyak. Ya. Berarti kan kasus-kasus perzinaan ya di luar pernikahan itu berarti kan sangat banyak gitu. Ya. Ini yang bisa jadi adalah berawal mula saking niku wow, kebiasaan pacaran itu dianggap sesuatu yang biasa gitu. Akhirnya pun berdua-duaan ya biasa, bahkan orang tua kadang-kadang mempersilahkan itu loh. Ya. Ada anak muda datang ke rumahnya ya. Bahasane pun zaman kula niku apel, ngapeli pacare dipersilahkan sampai larut malam, orang tua kadang-kadang malam mempersilahkan monggo disekecake mawon gitu. Tanpa kemudian ada proteksi dan seterusnya. Nah ini sangat berbahaya sebetulnya ya. Niku kaitanipun kalian napa menika kebiasaan ingkang tidak islami dadosaken hati menika mboten peka. Sampun terdengar suara adzan ya insyaallah mungkin dipun lajengaken pertemuan salajengipun nggih menika masuk nanti dalam napa menika yang ke-11, 12, 13 dan 14 ya masih ada di antara bahaya-bahaya saking pandangan yang berlebihan ya di sini wonten kitab menika dipun sebataken wonten 14 bahaya. Wow sampun dipun waos ya menika 10 diantaranya mudah-mudahan menika dadosaken kula sami menika semakin berhati-hati terutama anak-anak muda ya laleran-neman jangan kemudian banyak memperturutkan pandangan ya melepaskan pandangan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati kita tetap bersih, hati kita kemudian tetap napa menika tidak terkena racun-racun bagi hati ya, sehingga dadosaken iman kula semakin kuat dan semakin kuat lagi. Insyaallah menika dadosaken sumber kebahagiaan menawi saged mencegah utawi napa menahan beberapa pandangan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila mengatakan ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Apabila wonten kekeliruan, kesalahan menika saking lepatipun kula pribadi, enten leresipun nggih menika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan hidayah saking Allah, dipun paringi pitedah petunjuk jalan yang lurus, nggih menika saged mengikuti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Lan mugi-mugi kita sedaya samangke pikantuk nikmat husnul khatimah ing tembenipun dipun lebetaken wonten jannahipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri kajian yang dalam menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.